Nasi dibakar, bakar nasi dibakar. Campur sate, tusuk sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah revolusi industri. Kira-kira ada yang tahu nggak nih revolusi industri itu seperti apa? Revolusi industri yaitu transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu digantikan oleh mesin. Kemajuan zaman terasa bergerak begitu cepat di masa revolusi industri. Perkembangan besar-besaran pada aspek kehidupan manusia terjadi di masa ini. Revolusi industri menandai perubahan dalam usaha produksi dari tenaga manusia beralih menggunakan mesin-mesin. Hal ini lantas turut merevolusi berbagai macam hal yang memudahkan kehidupan manusia. Revolusi industri dalam sejarah modern merupakan proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Manusia sebelumnya memakai tenaga hewan, tapi manusia mulai beralih menggunakan mesin. Revolusi industri lantas meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Ada 3 faktor utama yang memengaruhi revolusi industri, yakni teknologi ekonomi dan sosial budaya. Pada bidang teknologi penggunaan sumber energi baru, termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak seperti mesin uap dan listrik. Ada pula penemuan mesin baru, pemintalan, dan mesin tenun yang memungkinkan peningkatan produksi dengan meminimalkan tenaga manusia. Perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi juga terjadi, seperti penemuan lokomotif uap, kapal uap, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan pengguna sumber daya alam yang meningkat, diiringi produksi massal barang-barang manufaktur. Pada bidang ekonomi, revolusi industri menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Terjadi pula penurunan nilai tanah sebagai sumber kekayaan di samping peningkatan produksi industri dan perdagangan internasional. Pada periode 1760 sampai 1830, revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di Inggris. Bahkan, Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja terampil, dan teknik manufaktur ke luar negeri. Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama. Beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Dua orang Inggris, William dan John Cockerell, membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan toko mesin pada 1807. Belgia menjadi negara pertama di benua Eropa yang ditransformasikan secara ekonomi. Pada 1848, Prancis telah menjadi kekuatan industri, meski perkembangan namun tetap saja berada di belakang Inggris. Ini juga dialami negara-negara Eropa lainnya. Ini karena kondisi di sana masih dipengaruhi kondisi politik, seperti Prancis yang masih sibuk dengan revolusinya. Pada tahun 1870,
produksi di Jerman mulai tumbuh begitu pesat. Akhirnya, di pergantian abad, Jerman mampu mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia dalam industri kimia. Munculnya kekuatan industri di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan ke-20. Akhirnya juga jauh melampaui Eropa. Di Asia, negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri dengan keberhasilan yang mencolok. Pertengahan abad ke-20, penyebaran revolusi industri terjadi ke daerah-daerah yang belum terindustrialisasi seperti Cina dan India. Perkembangan industri di dunia terus berlanjut hingga sekarang ini. Bahkan revolusi industri muncul dengan berbagai tahap dan perkembangannya. Di balik setiap perubahan pasti ada dampak positif dan negatif yang menyertai. Begitupun dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri. Bahkan dampaknya terasa di beberapa bidang, mulai dari ekonomi hingga sosial. Berikut beberapa dampak revolusi industri. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi. Dampak yang paling terasa di bidang ekonomi adalah kemunculan banyak perusahaan besar, lapangan kerja, juga kota-kota industri yang kemudian mendongkrak perekonomian negara. Yang kedua, ada dampak di bidang lingkungan. Sementara itu, di bidang lingkungan, dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positif. Salah satu contohnya adalah pencemaran air udara dan juga tanah, sehingga kesehatan masyarakat menurun. Selanjutnya, ada dampak di bidang politik. Dampak revolusi industri di bidang politik ditandai dengan kemunculan berbagai paham, misalnya seperti imperialisme modern, nasionalisme, maupun demokrasi. Asap yang dihasilkan oleh kendaraan dan juga manufaktur membuat kualitas udara menurun dan merusak lapisan ozon. Selain itu, limbah pabrik dan rumah tangga yang tidak diolah dengan baik berperan besar dalam pencemaran air dan tanah. Selanjutnya, ada dampak di bidang sosial. Secara umum, kemajuan yang didapatkan dari revolusi industri banyak dirasakan di beberapa perkotaan. Dengan begitu muncul ketimpangan ekonomi, pembangunan, dan gaya hidup antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Pada akhirnya, ketimpangan ini membuat banyak orang pergi ke kota mengadu peruntungan demi memperbaiki nasib. Walaupun kenyataannya tidak semua orang bisa hidup di perkotaan yang biaya hidupnya mahal. Jadi, bisa dikatakan revolusi industri secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan angka kemiskinan. Tak cukup sampai situ, penggantian tenaga manusia dengan teknologi mesin dalam proses produksi membuat jumlah lapangan pekerjaan di beberapa industri menurun. Hal ini diperparah dalam sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan dunia kerja sehingga penyerapan tenaga kerja jadi kurang maksimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.